Boleh nggak minta satu permintaan? Ya. Baca Matius 7 nomor 21. Matius 7 21. Matius 7 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyalah daripadaku, kamu segala pembuat kejahatan. Itu siapa yang bernubuat memakai nama Yesus? Siapa yang bermukjizat pakai nama Yesus? Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Orang Islam atau orang Kristen, Pak? Loh, ini kan tentang orang yang ngaku-ngaku ini. Apalagi ini ngaku-ngaku. Oke, ngaku-ngaku kenapa pas dia ngaku-ngaku bermukjizat itu bisa? Mukjizatnya dari siapa, Pak? Hal pengajaran sesat ini loh. Ini kan iya. Ketika dia bermukjizat memakai nama Yesus, berarti mukjizatnya itu kan terjadi. Nah, mukjizatnya ini dari siapa, Pak? Nah, bentar, ini kan tentang nabi-nabi palsu. Itu tadi itu. Oh, berarti itu bukan nabi palsu, Pak. Itu untuk akhir zaman, Pak. Kamu baca dari atas, nanti kamu kan paham. Jangankan dari atas, Pak. Satu robot pun udah baca. Itu sering ditanyakan. Saya masuk. Oke. Kita bahas satu perikop. Boleh? Matius pasal 7 ayat 15 memang menceritakan tentang nabi palsu. Kalau Bapak baca tentang nabi palsu, diawali dari ayat 15 sampai ayat 18. Di situ dikatakan nabi palsu itu tidaklah berdomba dan tidak mungkin memiliki pohon baik kalau dia pohon buruk. Ya. Lalu Tante Mika mengajak Bapak untuk baca di ayat 21. Bahwa nanti di hari akhir banyak orang yang berseru-seru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, tapi justru kata Yesus kepada mereka, enyahlah kalian pembuat kejahatan. Karena kata Yesus, orang-orang yang memanggil dia Tuhan, Tuhan, bernubuat atas nama dia, dan mengusir setan menggunakan nama dia, itu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi syarat orang masuk kerajaan surga dengan mengikuti perintah Allah Bapa. Bapak paham sampai di situ? Ada bantahan, silakan kalau mau dibantah. Kamu setelah baca dari 15, 19 sama 20 itu kamu camkan. Dan setiap pohon tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, berarti siapa? Pertanyaannya, pertanyaannya kan itu. Sekarang pertanyaannya Yesus itu kan jalan kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Oke lah. Yang berseru Tuhan Tuhan, siapa kira-kira? Bapak. Loh, aku kan berseru Tuhan Tuhan atas nama Yesus. Iya. Yang banyak berseru Tuhan Tuhan yang lainnya itu banyak. Enggak ada orang Islam yang menyebut atas nama Yesus. Loh, Pak, memang yang bernubuat atas nama Yesus dan memanggil Tuhan kepada Yesus itu agama apa, Pak? Loh, selain agama, selain tidak hanya bernubuat aja, ini loh. Bukan siapa yang berseru Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya tahu Bapak sudah tahu. Enggak, saya tahu Bapak itu sudah tahu sebenarnya. Cuman Bapak memang menolak aja. Saya tanya sekali lagi nih, yang memanggil Yesus Tuhan itu agama apa? Ini kan menceritakan nabi palsu. Nabi yang kan berkor-kor, aduh ya Tuhan, aku sudah Bapak tahu nggak tentang nabi palsu itu? Tuhan siapa? Nggak tahu. Pak, Matius 7, 15 sampai 18, 19.
itu menceritakan tentang ciri-ciri penyesat. Ayat 18 coba Bapak baca. Ayat 18 coba Bapak baca. Tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Bapak sepakat dengan itu? Kalau kamu percaya Yesus, dalam ayat 18 coba Bapak baca sendiri deh. Ayat 18-nya coba Bapak baca sendiri. Saya mau Bapak yang baca deh. Iya, sudah tadi tak bacakan toh. Enggak, coba Bapak baca. Coba Bapak baca. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Stop. Dan setiap pohon yang tidak bentar, menghasilkan Pak, buah jangan disampaikan dulu, jangan dibawa dulu. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pak, saya udah stop di situ. Pertanyaan saya, ketika itu menunjukkan ciri-ciri nabi palsu, yang mana tidak mungkin pohon buruk itu berbuah baik. Paulus itu pohon baik atau pohon buruk sebelum mengakui rasul? Kamu kok malah ngomong Paulus? Berarti waktu dia menyesal Stefanus itu dia baik. Dia asalnya orang tidak baik, tapi setelah dia melihat Yesus, dia bertobat. Berarti dia pohon buruk. Maka kata Yesus tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Bentar dulu dong. Setelah dia, bentar. Oke, waktu Yesus, sebelum Yesus bilang itu, Paulus sudah ada atau belum? Jangan lihat, jangan tanya masa lalunya. Paulus ngomong, mati adalah. Kok nggak boleh lihat masa lalunya? Kan di situ Yesus berkata. Lihatkan omongannya Paulus, Filipi 2. Jangan dulu ke bawah Paulus, nanti dulu kita fokus Matius 7:18, jangan pergi dulu. Saya lagi nggak bahas perkataan Paulus. Pak, jangan keluar dari Matius 7, 15, 16, 17, 18. Kita bahas itu pelan-pelan, Pak. Saya ulangin pelan-pelan nih. Bapak nih saya yakin Allah, Bapak itu tahu sebenarnya mana yang benar. Cuman Bapak ya namanya Bapak ingkar. Tadi Bapak sudah akui ciri-ciri nabi palsu dalam Matius pasal 7 nomor 15 sampai 19 itu menceritakan tentang ciri-ciri nabi palsu. Kata Yesus di situ, pohon buruk tidak mungkin berbuah baik. Sekarang saya tanya, waktu Yesus bicara itu, Paulus sudah jadi rasul atau belum? Langsung pura-pura diajak ngobrol. Sulit pura-pura budak. Iya, sulit, mereka akan jujur. Kenapa? Kalau mereka katakan Paulus itu pohon buruk, mereka akan terbentur dengan ayat ini. Di ayat ke-18 itu. Paulus itu memang awalnya dia ini apa? Pohon buruk. Memerangi orang Kristen ya, memerangi. Pohon buruk atau pohon baik? Pohon buruk atau pohon baik? Loh, sekarang baik dia. Gimana saya tanya sebelum dia. Itu waktu Yesus ngomong itu, Paulus jadi pohon baik atau pohon buruk? Waktu Yesus akhirnya jadi pohon baik. Bukan berarti buruk Yesus terus. berbohong. Berarti Yesus berbohong. Enggak, tahu. Kamu makanya buruk itu kamu mau ngajarin saya, nggak bisa. Pak, di situ konteks ayatnya bicara tentang nabi palsu, pengajar palsu. Paulus pengajar atau bukan? Bentar, tak carikan ayatnya Paulus yang kata-katanya bagus ini. Gini Pak, kalau kata-kata bagus saya juga bisa, Pak. Apa kalau kata-kata saya bagus jadi nabi? Saya kan enggak. Udah lah Bapak. Pak, kita lagi ya, kita ke Jenny. Udah Pak, kita lagi nggak bahas Paulus ya. Nanti babak belur kalau Bapak itu. Pak, saya tidak punya kapasitas. Saya dengan yang lain. Teman-teman perhatikan baik-baik, saya mencoba untuk meletakkan seseorang pada tempatnya. Ketika dia bukan penghujat, saya tidak akan treatment dia sebagai seorang penghujat. Ketika dia seorang yang awam, saya akan treatment dia sebagai orang awam. Saya Islam diajarkan untuk bersikap adil. Teman-teman perhatikan, saya punya dalil. Ketika saya memerangi penghujat, mendebat penghujat, itu saya sedang mengamalkan boleh diizinkan berperang kalau saya diperangi ya. Mereka memerangi akidah kita dan saya melawannya dengan argumentasi. Ini, tak bacakan ini. Enggak, saya lagi nanya tentang Paulus. Pak, saya tanya pohon baik. Pak, udah Pak, kita ke Pak Jenny aja ya. Bapak belajar aja di sini. Kalau Bapak nggak sanggup, Bapak turun aja. Kita lagi nanya pohon baik dan pohon buruk, bukan pernyataan Paulus. Oke, sekarang saya sapa di sini ada Jenny S. Luisa. Agamanya apa, Sister? Silakan perkenalkan agamanya. Ya, saya Kristen. Selamat malam semua. Di mute ini. Ya udahlah Bapak. Mati adalah keuntungan. Paulus saya memang gini loh. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya udah, kalau gitu ditulisan mati. Yesus.
Dia percaya Yesus sampai ngomong begitu. Mati Ya keuntungan udah. bagi Kristus. Kalau gitu mati itu keuntungan buat Kristen, betul nggak? Ya wes, oke ya. Yaudah, kenapa Bapak nggak mati Yes, aja? sama itu dulu. Kenapa Bapak nggak mati aja? Pak, kenapa Bapak nggak mati aja? Katanya mati keuntungan, gimana sih? Iya, sampai percaya Yesus itu kan kata-kata mutiara. Itu Iya, filosofinya kan lah tinggi. tadi katanya mati adalah keuntungan. Bapak mau mati nggak? Mati aja Pak, kalian mau dibantuin nggak? Halo, kamu Walah, menghujat terus jalan banget apa kamu gitu sama dia kok. Kristus. Bukan menghujat kok. Oh ya, coba ini bentar Uni. Ya, oh Pak Nyoman. Ini ada kata-kata bentar Pak Nyoman. Pak Nyoman, udah dengar bentar ke Pak Nyoman ya. Bahwa ada perkataan, turun aja ya. Jadi matilah Bapak itu. Jadi simpel ya pertanyaan Uni tadi ya. Jadi ketika Uni bilang tadi kan bahwa pohon baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Perbuatan Paulus yang terakhir itu buah bukan pohon. Yang ditanya Uni itu pohon. Berarti asal dia sebelum berbuah baik. Kenapa nggak paham sih Nyoman tadi? Heran gua. Pokoknya besok ganti ayat itu, pohon buruk bisa berubah jadi pohon baik. Itu aja. Ya, kita fokus ke sister kita ini sekarang ya. Oke. Teman-teman perhatikan baik-baik. Saya sebagai seorang muslimah itu diajarkan bersikap adil. Bagi saya, kalau kalian bukan penghujat, saya treatment sebagai saudara CNKRI. Kalian diberikan hak bertanya tentang agama saya. Tapi kalian tidak diberikan hak untuk menjelaskan apapun kepada saya kecuali kalian berilmu. Atau kalian memang mau memaksakan, oh kalau pandangan saya begini, begitu, begini. Oke lah, saya kasih kesempatan. Tapi kalian harus ditanggapi sama kami, karena kami nggak mungkin membiarkan penyesatan. Nah, sekarang kita ke Jenny nih. Halo Sister Jenny, silakan open your mic. Halo Sister Jenny. Ya, selamat malam. Ya, malam. Kita dibatasi teman-teman, nggak perlu posting ulang. Bagi saya bukan penonton, goalnya yaitu apa yang saya lakukan ini 2-3 orang aja udah cukup lah ya. Silakan Sister Jenny, di sini teman-teman non muslim itu boleh bertanya tentang agama saya dan pemahaman saya tentang agama Anda. Tapi kalau Anda ingin menjelaskan tentang keyakinan Anda, nanti pasti saya akan tanggapi. Pasti itu, nggak mungkin saya nggak tanggapi. Monggo, mau bertanya atau mau menjelaskan? Monggo. Saya mau bertanya aja, kan kakak bukan Kristen. Jadi kalau saya mau bertanya tentang Alkitab, ya saya tanya pendeta. Boleh ya, saya tanya tentang pendeta Islam? yang mana gitu. Pendeta kalian kan ya, saling gini semua gitu kan, berbeda-beda ya. Oke, Anda bertanya saja, tapi Anda tidak sebentar. Anda bertanya, tidak diberi hak untuk menyanggah, tidak diberi hak untuk menanggapi, karena Anda awam, Anda tidak ngerti apa-apa, maka Anda hanya mendengarkan jawaban. Setelah itu ajukan pertanyaan selanjutnya. Silakan. Pertanyaan pertama. Iya, menurut Al-Quran itu Musa dan Harun hidup tahun berapa? Tidak dijelaskan secara eksplisit, sebagaimana tidak ada juga dijelaskan di kitab Anda tentang kapan dan tahun berapa mereka hidup. Itu hanya adalah analisa dari para ahli mengatakan, oh sekian ribu. Tidak ada secara eksplisit dijelaskan. Ya, kalau di Alkitab pertanyaan selanjutnya. Ya, coba tunjukkan. Ya. Kalau Anda sudah membuat statement di sini harus membuktikan. Silakan. Ya nggak usah, saya bertanya aja. Tadi disuruh tanya tahu diri kan, saya tadi sudah bilang kan Anda kalau nggak ngerti apa-apa jangan banyak klaim di sini. Kalau klaim itu pasti diminta pertanggungjawaban. Kan saya sudah bilang. Ya udah makanya aku kan tanya aja. Ya udah. Ya kau berdua kamu nggak bisa. Inilah Kristen nggak tahu diri ini. Dikasih kesempatan baik-baik malah nggak mengambil kesempatan yang saya kasih. Saya sudah bilang dari tadi. Kalian itu cuma bertanya, jangan membuat pernyataan. Ketika kalian membuat pernyataan dan kalian tidak bisa membuktikan, artinya kalian menipu. Anda bilang bahwa di dalam kitab Anda jelas tahunnya tahun sekian. Mana datanya? Jangan ngomong kalau nggak ada data di sini. Ini room tempat kita mengedukasi. Mana sih? Ya, maksud saya begini, karena kan nggak ada. Kalau di dalam sister, kalau Anda punya rasa malu sebagai perempuan dan telinganya nggak tersumbat, Anda dengar nggak kata-kata saya tadi? Kristen, kalau awam bertanya saja. Anda bukan bertanya, tapi membuat statement. Statement Anda saya tuntut. Karena kalau tidak ada data, berarti Anda menipu saya. Dan saya paling tidak suka ditipu di terang-terangan begini, sister.
Ya memang bilang ada. Kalian dibolehkan. Ya mana? Di ayat berapa? Ya saya mau ngomong, kamu langsung ngomong terus gimana saya mau. Iya. Saya tunjuk, tunggu. Sebelum kamu boleh bertanya lagi setelah kamu clearkan dulu. Kalau nggak kamu konfirmasi saya nggak tahu apa-apa. Baru silakan tunjukkan datanya dulu. Kalau nggak boleh nanya kamu. Nih bahaya nih hotel-hotel ini menyesatkan orang nih. Ngaku-ngaku aja. Tunjukin datanya. Tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Di situ tertulis tahunnya. Iya. Secara eksplisit tidak ada, tetapi kan bisa dihitung dari ini heran hotel ini teman-teman. Sejak Israel dipimpin Musa. Ya kapan Israel dipimpin Musa? Tahun Mesir. Tahun kapan itu? Ya itu sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Itu tunjukin datanya di kitab Anda bahwa itu abad ke-13 sebelum Masehi. Ya itu kan bisa dihitung dari perhitungan sister. Lu tadi nanya gue apa? Lu tanya tadi tahun berapa Musa di kitab gua, terus lu bilang di kitab saya ada. Bentar dulu, bentar. Gini ya, saya bersikap adil. Sikap adil saya ini adalah bersikap tegas terhadap penyesatan yang ada dengan cara meminta pertanggungjawaban, dan kalau tidak terbukti saya akan perangi. Kenapa? Saya tidak sudi membiarkan orang berdusta di depan saya. Nggak sudi saya. Kenapa? 400 orang yang akan saya pertanggungjawabkan loh. Tiba-tiba ada seorang perempuan ngaku-ngaku, ada jelas dalam kitabmu tahun berapa Musa itu hadir. Jangan nipu kamu di sini. Di sini diharamkan menipu loh. Penipu-penipu. Di sini babak belur sama saya. Jangan kau diizinkan berdusta. Minta maaf dulu sama netizen 400 orang ini. Kok aku dulu kau menipu? Di mana saya menipu? Di mana saya sudah tunjukkan datanya. Kapan tahun berapa Musa itu mengeluarkan orang? Kan saya bilang begini, secara letter yang tertulis saya masih mendengarkan telinga saya. Kau bilang di kitabku ada tahunnya, makanya aku minta. Iya, maksud saya kan bisa dihitung dari mereka keluar dari tanah Mesir. Perempuan. Di bawah ini bukan orang yang membiarkan. Maksud saya itu jahat. Diam dulu kau. Kenapa aku marah sama kau? Membiarkan orang berdusta itu sama saja dengan kita adalah sebagai pendusta juga. Aku tidak mau orang ikut sebagai pendusta dalam segala hal. Aku boleh berbohong itu pun dalam 3 hal doang loh. Dan sekarang kau mendustai penontonku yang jumlahnya ratusan orang ini. 497. Tahu kau? Dan aku tidak mau bertanggung jawab di hadapan Allah membiarkan kau berdosa. Maka kau punya tanggung jawab, buktikan di kitab kau ada tahun jelas dituliskan Musa keluar dari tanah Mesir tahun berapa. Karena kau bilang tadi, di kitabku ada. Kalau kau tidak punya data, kau klarifikasi. Minta maaf sama netizen, aku telah berbodong karena Tuhanku mengajarkan boleh berbodong dalam segala hal. Katakan saja begitu. Ku izinkan kau bertanya pertanyaan selanjutnya. Makanya dari tadi sudah kubilang sama kau, aku ini bunda gembala. Aku bersabar menghadapi kalian yang awam. Tapi kalau penipu, jangan kau minta sabarku. Kuludahi mukamu. Ku bilang kan dari tadi kan dengan baik kan. Awam kau tanya aja. Kan nggak tahu diri. Hai kau. Coba kau ngaku dulu itu. Mana datanya? Kalau nggak ada kau minta maaf sama netizen. Merusak peradaban kau dengan kebohonganmu. Mana datanya? Buka. Oke, sekarang saya bertanya aja lah. Kau cari dulu itu data penipu. Kau ini mentang-mentang boleh berbohong dalam segala dalam agamanya. Kan aku bilang, kalau kau sudah klarifikasi, baru kau boleh bertanya lagi. Makanya jangan kau bikin statement di depanku. Saya sudah bilang tadi kan, kalau secara ada atau tidak dalam kitab kau? Tulis kan tidak ada, tetapi terus bisa ngapain dihitung. Kau tanya di kitabku tahun berapa Nabi Musa itu hadir, lalu kau bilang di kitabku ada, ternyata di kitab letter nggak ada, cuman omong-omong. Ya karena begini, saya mau tanya hubungannya ke surat Maryam. Apa pula kau mau bahas surat Maryam, sementara pertanyaan di awal saja kau gagal. Ya oke, saya mau sekarang bertanya. Kalau kau mau bertanya tentang surat Maryam, jelas sekali dalam kitab kau yang sejaman dengan Musa itu Yesus. Kau tengok dalam kitab kau Musa bertemu dengan Yesus. Itu baru anakronisme. Jangan kau uji kesabaranku di sini. Kesabaranku itu untuk orang awam. Kau bukan orang awam, tapi kau penghujat, pembohong, pendusta kau. Coba buka mulutmu dulu. Udah. Nggak ada guna kau di sini. Aku memberikan tempat buat orang awam, bukan pendusta dia. Baik-baik ku naiklah ke sini sister, bertanyalah baik-baik, ya. Tapi sister kalau jangan banyak bicara. Di dalam kitabku ada tahunnya Musa.
Aku minta datanya, kau tepui kami hidup-hidup. 500 orang kau tepui hidup-hidup. Kau pikir aku biarkan itu? Nggak bisa. Sudah berhak aku tidak ada lampu hijau untuk kuludahi kau. Aku ini bertindak asal ada lampu hijau aku maju. Nggak ada lampu hijau aku di tengah-tengah jalan berhenti aku terus. Nah, ini aku taat peraturan kalau bawa mobil dan bawa motor ya. Aku belum bisa bawa mobil. Misal aku lihat lampu merah, aku berhenti. Kalau sudah ada lampu hijau, aku maju. Lampu hijau dalam ranah dialog bagiku adalah ketika kau membodoh-bodohi dan menipu, dan kau menista agamaku. Maju aku, kuluduhi kau. Berbodong kau dalam segala hal. Kayak mana ludahnya Uni? Jadi naik kau di sini boleh Jenny, tapi minta maaf dulu sama netizen. Jadi sebelum Anda berstatement, apalagi statement Anda itu memvonis, siap-siap Anda akan dimirroring dan diminta pertanggungjawaban. Oke. Minta maaf dulu. Ya, minta maaf dulu kau. Aku minta maaf. Oke, aku minta maaf ya, Ruini Ripa, boleh? Gini cara bicaranya yang baik lah, ikhlas lah minta maaf tuh. Bunda Gembala, aku minta maaf atas kebohonganku sebagai anak Tuhan, gitu cepat. Saya nggak berbohong, cuman saya minta maaf. Aduh, berbohong itu definisinya mengatakan sesuatu yang tidak ada. Kau bilang tadi ada di kitabku loh, tahunnya Musa itu. Iya, kan ada, udah saya bilang. Ada maksud saya di situ kan bisa dihitung, tetapi kalau saya tahunnya kan tidak ada. Menyelesaikan masalah ini. Saya ulangi ya. Ketika kau bilang kepada kami di kitab tahu ada dengan jelas abad keberadaan Musa tertulis, lalu kau tak bisa tunjukkan dan kau berbodong membodohi kami hidup-hidup, aku tak terima mewakili 400 orang yang menonton. Kau akui tidak kau berbodong? Ya udah, maaf ya. Nggak pokoknya bisa kalau kami gini Jenny, kalau nggak kau bilang aja kayak gini udah, biar kalau nggak sanggup seperti itu, minta maaf 5 kali, minta maaf sampai 5 kali. Aku minta maaf, lalu bertanya boleh? Minta maafnya 72 kali. Yesus mengajarkan 72 kali. Oh, 72 kali seperti Yesus ya, 72 kali. Ya, jangan mengerjai, itu namanya sudah mengerjai. Ya sudah kan, ini kau pilih lah, kau pilih mengatakan minta maaf 72 kali atau mengatakan gini, Bunda Gembala, maafkan aku yang anak Theos berdusta. Gitu cepat, sekali aja nggak apa-apa. Ya. Buruan, saya sebenarnya tidak berdusta, tetapi kan saya nggak apa-apa minta maaf. Ini pendusta yang tidak mau mengakui dustanya, Takia Korintus. Kalau bisa nggak kamu bersedia mengikuti aturanku, maka kau tidak bisa berada di sekitarku karena aku punya batasan parameter standarisasi dalam dialektika lintas iman. Bisa nggak ikutin standarisasiku? Kamu kayaknya panik ya sama pertanyaan saya. Aduh. Buka mulut. Terbodong dia. Tahu nggak? Ya, tidak bisa diterima di mana-mana orang yang suka berbodong. Orang yang awam di sini dihormati, dicintai, dielus-elus sama Tante Mika, bahkan dicium kudus sama Bang Ben. Kalau sudah berbodong, kukuliti. Bandel sih. Ya, jadi hati-hati Ten ya, membuat statement itu hati-hati. Pokoknya saya pastikan Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap diksi yang keluar dari mulut Anda, kami ingat kata perkata itu. Bentar Jenny. Biar tenang dulu. Tenang ya. Jenny, bentar dulu, Jenny ya. Kau boleh dilanjutkan bertanya dengan 2 syarat tadi. Pertama, minta maaf 72 kali. Atau mengatakan, Bunda Gembala, aku anak Theos ini telah berdusta. Maaf ya. Mana pilihan antara dua itu aja. Kalau kamu sanggup antara 2 itu silakan naik. Ya. Buat Jenny, kalau mau dengan syarat tadi silahkan naik.
Kalau nggak mau dibawa Bunda Gembala, aku anak Teos telah berdusta. Maaf ya, atau minta maaf 72 kali. Maaf, ya, maaf, okay. maaf. Nah, pilih. Oke. Pilih. Saya Maryam ini mengandung Isa yang saudara Harun 1500 tahun. Kenapa sih? Susah banget sih mengakui kebohongannya yang ada di depan mata itu, kenapa susah gitu? Kan Anda tadi yang berbohong mengatakan ada tahun, bahkan Anda dengan pede menyebut tahun 1300 tahun sebelum Masehi. Ingat, setiap Anda berstatement di depan kami, saya pastikan kita akan minta pertanggungjawaban. Nggak akan lolos Anda. Hati-hati Anda kalau berstatement di Kompas Muslim. Lanjut Anda. Pokoknya buat Jenny, kalau mau naik lagi persyaratannya 2 itu ya. Pertama, bilang kayak gini, Bunda Gemala, aku Jenny aku anak Teos telah berbohong, maafin ya. Atau kamu maaf 72 kali. Silahkan minta permintaan. Begitu ya Jenny. Silahkan Jenny. Kalau sanggup ketik 1. Kalau nggak sanggup ketik 3. Kalau nggak sanggup lagi bilang 3 dalam 1, 1 dalam 3 sesungguhnya 1. Oke, naikkan Uni. Ini mendidik ya, ini mendidik ya. Kita mendidik orang yang berbohong untuk tidak lagi berbohong dengan cara kita kasih hukuman. Iya. Ini hukuman buat dia karena dia berbohong. Coba dia berbohong, kita nggak hukum. Pilih antara 2 itu aja. Ya. Mengapa saudari Harun mengandung Isa, sedangkan mereka ya, ini kita kenapa sih oten ini? Teman-teman perhatikan ya, sebenarnya yang dibahas sama Jenny ini tuh syubhat lama, syubhat klasik yang udah ribuan kali kita jawab. Tuduhan Oten ini namanya adalah argumen strawman. Ngerti nggak argumen strawman? Strawman argumentum adalah argumen yang mana argumen ini mereka menyimpulkan dari sisi mereka tanpa melibatkan kita, Islam, ya. Lalu kemudian argumen itu mereka serang. Argumennya apa? Mereka menuduh bahwa Nabi Isa, Sayyidah Maryam itu adalah saudara kandung dari Nabi Harun. Dan teman-teman sudah saya jawab ini, bahkan saya sudah membuatkan satu situs di www.mesia.org. Kalau tidak salah sudah ya, saya lihat dulu jawabannya. Ya, saya sudah pernah bikin materi ini dan ini lengkap saya jawab ya. Syubhat tentang Nabi. Nah, jadi tentang syubhat ini sebenarnya sahabat pernah ditanya oleh Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat terkait ini. Rasulullah menjawab, bukankah orang terdahulu itu sering menamakan saudara mereka dengan nama-nama orang yang dianggap mulia, seperti salah satunya Nabi Harun. Maka di situ Rasulullah sebenarnya sudah menjawab bahwa itu tidak bermaksud Nabi Harun alaihissalam. Dan ada juga yang mengatakan bahwa panggilan saudara Harun itu sama seperti Rasulullah SAW kepada kita. Kita ini disebut sebagai saudaranya Muhammad SAW. Ada sebuah riwayat hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah berkata dia merindukan saudaranya. Maka sahabat berkata, bukankah kami adalah saudaramu? Maka dijawab oleh Rasulullah, kalian sahabatku. Siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku adalah orang yang belum pernah bertemu aku, tapi dia mengikuti aku, dan itu juga masuk secara esensi. Begitu juga kemudian Yesus berkata, mana saudara-saudaraku? Ini dia yang menjalankan firman Tuhan. Jadi di situ bukan secara saudara dalam artian darah. Tetapi Oten yang tidak tahu diri dan nggak punya standar yang jelas, di kitabnya dikatakan bahwa saudara Yesus dipanggil sebagai anak Daud. Mereka nggak mau terima nanti kalau kita katakan, emangnya Daud sejaman dengan Yesus. Mereka bilang tuh, kan silsilah bla bla bla, sama seperti itu sebenarnya. Cuman ya orang Oten ini kan nggak punya serangan terbaru kepada agama kita. Serangan terbarunya semua mental.
Jadi ada beberapa argumen yang tidak pernah diajukan oleh apologet zaman dulu, termasuk seperti Sam Simon, Christian Cepot, sama David Wood ya, yaitu tentang Nabi Muhammad adalah Rob. Itu tidak pernah dibawa sama para apologet atau polemikus atau Polycarus Otten yang di luar negeri ya. Ini cuman Edis yang bawa. Ini terbukti bahwa ya cuman Edis doang yang bawa, karena memang itu nggak ada dasar. Yang kedua adalah Raja Seks, dan ketiga adalah Mukondo ini ya, dari si Robert Lelek, si mata tai kotok gitu ya. Dan itu semua pribadi mereka, teman-teman. Beda dengan kita. Apa yang saya bawa seperti Yesus mitos, itu scholar mereka yang bilang. Yesus tidak pernah ada bukti arkeologisnya, itu sejarawan yang ahli yang bilang. Kemudian Yesus itu adalah bukan Tuhan, itu scholar mereka yang bilang. Jadi kita umat Islam melulu mengutip, bahkan Yesus berzina 3 kali, itu Martin Luther yang bilang. Kita umat Islam selalu argumen kita itu merujuk kepada scholar mereka, dan mereka bawa parameter sendiri gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi inilah yang disebut dengan apa? Kita ini dibenarkan karena bukan kita pintar. Bukan karena Tante Mika pintar, bukan karena saya cerdas, bukan. Kenapa kita ini tidak pernah bisa dikalahkan argumentasi kita dalam kaidah ilmiah? Karena kita itu berada di yang benar, yaitu Islam. Mereka tidak. Apa yang benar dari mereka? Pertama, buka mulut udah bohong. Contoh, kau siapa? Anak Theos. Anak orang, akunya anak Tuhan. Ini bukti bahwa apa yang mereka ucapkan pertama sekali itu melulu adalah dusta. Contoh si Jadi tadi. Belum apa-apa udah dusta. Mentang-mentang segala sesuatu halal bagiku, atau kedustaanku untuk kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa harus dihakimi? Inilah yang berimplikasi buat ajaran yang boleh dusta dalam segala hal. Umat Islam boleh berbohong itu hanya dalam 3 hal, dan kebohongan umat Islam itu menyelamatkan ribuan orang Yahudi dari pembantaian yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Ketika umat Islam di Albania menyelamatkan orang Yahudi dengan membawakan dokumen palsu untuk menyelamatkan orang Yahudi yang dikejar oleh pemerintah pada waktu itu. Kenapa? Karena kita diizinkan berbohong untuk menyelamatkan orang lain dan diri sendiri. Tetapi Oten yang akunya tidak boleh berbohong dalam agamanya, Tuhannya berbohong. Contoh, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati 3 hari masuk ke alam maut. Kemudian dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Lah tuh Elia Mayanong apain? Tapi kalau mereka pakai paradigma Islam, Yesus tidak berbohong di situ. Saya bisa buktikan. Ya, Tante Mika. Dia tuh Oten ini 2 kali berbohong loh. Pertama ngaku anak Tuhan, yang kedua ngaku anak domba. Mana yang benar? Nah, yang lebih keji itu di dalam kitab Wahyu pasal 2 ya. Bahwa mereka ngakunya Yahudi rohani kan. Itu justru jemaat iblis. Begitu mereka. Jadi mereka itu suka mengaku-ngaku yang bukan diri mereka. Nah itulah. Anak Tuhan, Yahudi rohani, orang pilihan Tuhan. Tuh. Itu kenapa mereka ini rata-rata NPD, Narcissistic Personality Disorder. Si Robert Mukondo kan bilang gini tadi. Kalian diajarkan untuk buta huruf loh. Padahal jelas kita tolabul ilmu adalah faridotun ala kulli muslim. Kita diwajibkan untuk belajar. Wahyu pertama turun adalah Iqra. Nah, yang kedua, 1 Yohanes pasal kedua nomor 27. Oten dilarang diajarkan orang. Makanya Mukondo semua. Dan fakta sejarahnya, negara yang pernah kolab itu karena pada waktu itu otoritasnya agamanya apa? Oten, Eropa. Gemilangnya ilmu pengetahuan di tangan siapa? Nih, proses ilmu pengetahuan nih saya kasih tahu teman-teman ya. Proses ilmu pengetahuan ya, di awal itu diawali dari mulainya muncul filosof Yunani yang bernama Thales, Socrates dan lain-lain. Kemudian teman-teman tahu nggak? Di abad 78 gara-gara Islam muncul baru menggeliat lagi ilmu pengetahuan. Nah, di abad ke-11, 12 baru sampai ajaran Islam ini mengeluarkan Eropa yang sudah kolab. 11, 12, 13, 14. Titiknya 16. Di 16 pada saat itulah Perang Dunia Kedua dan kemudian orang Yahudi dihabisi 6 juta jiwa tuh. Nah, Islam itu bahkan bercokol beratus-ratus tahun mendamaikan daerah bukan jajahan ya, beda dengan Oten ya, daerah jajahan kita daerah kuasa. Dan itu tidak diambil dengan cara paksa, kunci diambil ke tangan Sopronius tanpa ada tumpah darah. Hampir 400 tahun itu kampung halamannya
Tuhannya Oten itu damai di bawah pemerintahan. Itu pertama. Kedua, Turki Ottoman. Di bawah kepemimpinan Turki Ottoman itu ada di bawahnya adalah Kristen Armenian. Sebelum terjadinya pembantaian Armenian itu ya. Hampir 400 tahun mereka damai, tenang. Dan kalian tahu, yang pertama sekali membuka fakultas, sehingga kalian bisa pakai ini, pakai toga ini. Kalian tahu siapa yang pertama sekali membuka fakultas? Bernama wanita Fatima Al-Fihri. Ya. Bernama wanita Fatima Al-Fihri. Siapa tahu? Siapa tahu itu? Ada yang tahu? Kau nggak ngerti, Mika. Kau sih nggak mau kuliah, kau disuruh kuliah nggak mau kau. Bernama Fatima Al-Fihri. Maka ada sebuah artikel yang mengatakan kenapa toga ini seperti ini bentuknya. Kalian tahu kenapa di sini diletakkan toga? Di sinilah letak Al-Quran. Al-Quran di atas ini. Dan kalian lihat baju ini ya, baju ini. Itu mana ada kayak baju Oten tank top. Ini baju gamis. Baju Tuhannya Oten sama bajunya orang Arab. Kayak gini nih bajunya. Hah? Ada gitu baju pendidikan itu pakai tank top begini. Itu loh. Pamer. Jadi ini bukan pamer, ini fakta. Kalian tinggal ucapkan aja nanti sama aku. Kau kirim aku duit untuk ini ucapan. Jadi kami ini diperintahkan untuk pintar. Pamer. Keren. Tolong kalian. Ya, apa Bang Ben, silakan. Ya dikit ya. Jadi kalau bicara kebohongan, salah satu kebohongan yang saya juga sempat lihat ketika Bang Nandar sama RK ya. Jadi salah satu kebohongannya ketika mereka mengatakan bahwasanya Flavius Josephus menuliskan tentang Yesus dari Nazaret. Ini kebohongan yang fatal ini. Kalau teman-teman pernah baca bukunya ya, The Antiquities of the Jews, memang ada di situ. Misalnya di chapter 8 itu diceritakan tentang orang yang namanya Yesus. Tapi bukan Yesus dari Nazaret, karena di situ dikatakan Yesus mempunyai teman yang bernama Begozes. Kapan Yesus punya namanya Begozes? Di situ dikatakan Yesus dengan Yohanes kelahi di kuil. Kapan Yesus pernah kelahi sama Yohanes di kuil? Dan lebih fatalnya di situ dikatakan Yohanes gara-gara kelahi itu Yohanes membunuh Yesus. Coba Oten yang bawa buku The Antiquities of the Jews karangan Flavius Josephus itu kelihatan kalau dia belum pernah baca bukunya itu. Itu kalau pernah baca bukunya ketawa itu. Bener ketawa itu. Karena bukan Jesus yang di Perjanjian Baru yang diceritakan oleh Flavius Josephus itu bukan. Kalau kalian mengimani Jesus yang diceritakan oleh Flavius Josephus adalah Jesus di Perjanjian Baru, berarti kalian mengimani bahwasanya kenapa? Berarti kalian mengimani Yesus itu matinya bukan disalib, tapi dibunuh oleh Yohanes saat kelahi di kuil. Gimana coba? Ngeri kan? Kalian bohong segitu lamanya, ngomong Flavius Josephus menceritakan tentang Yesus, kelihatan kalian nggak pernah baca bukunya. Ketawa itu kalau orang yang pernah baca bukunya dengan klaim kalian itu. Lanjut. Bang Cep tadi mau ngomong sama Uni, apa mau disampaikan Bang Cep? Uni pakai toge cantik ya. Toga. Udah ganti. Toga ini. Nah, kalau kalian lihat, saya justru memang tidak memikirkan segala macam support secara itu, tidak. Kenapa? Justru saya pikirkan adalah bagaimana teman-teman semua memperhatikan data-data saya supaya di-keep atau disimpan, dan next time kalau kalian dipertanyakan pertanyaan serupa sama mereka, kalian sudah punya jawabannya. Itu sebenarnya tujuan saya. Itu yang saya mau. Jadi bukan cuma nonton saya membuat babak belur mereka aja, enggak. Saya malah berharap tuh kaderisasi. Jadi kita ini tuh ada lampu hijau. Kita itu tidak boleh kita itu mendahului. Maksudnya kita bukan orang yang bahkan perlu bertanya tentang Tuhan kepada mereka. Sebenarnya enggak, kan Rasulullah ajar, Ibnu Abbas yang katakan itu. Buat apa kita bertanya kepada mereka tentang Tuhan, sementara kitab yang ada pada diri mereka itu sudah bercampur, kata Ibnu Abbas.
Lalu bagaimana sikap kita? Kita bukan orang yang seharusnya bertanya tentang Tuhan kepada mereka. Maka biarkan mereka bertanya tentang Tuhan kepada kita. Itu prioritas kita. Tapi ketika yang saya hadapi itu adalah penghujat, saya bukan mengedukasi, tetapi saya memerangi dia dengan argumentasi. Yang saya lakukan apa? Mengembalikan apa yang dilemparkan kepada kita dengan menggunakan kaidah ilmiah, tekstual, kontekstual, dan juga faktual. Data yang memang ada secara rasional pun diterima. Contoh, Tuhan kesenggol Itil, itu narasinya keji memang, kejam sekali memang, tapi itu fakta. Kenapa? Karena yang saya hadapi adalah orang yang memfitnah Nabi kita. Itu bukan fitnah. Ya pada faktanya kan, ya kalian lewat kan, emang kalian lewat nggak itu? Kecuali dimuntahin, cuk, keluar anaknya. Baru, kan memang lewat dari situ. Jadi diksi itu saya gunakan untuk membuktikan bahwa yang hina itu bukan Nabi kita, tapi Tuhan mereka. Gitu ya. Nah, jadi, wah udahlah ya. Ini adik saya telepon dulu nih ya. Lanjut dulu. Ya, Uni kemarin saya masih ingat ketika Bang Loding dengan Papa Gembala baru selesai diskusi dengan Bang Jack tuh. Jadi selalu bukan kalah Bang Loding itu. Iya, Bang Loding itu bukan kalah sebetulnya. Adu argumen. Cuma sayang Uni terlambat masuk. Ya kan? Jadi selalu mereka menyepelekan. Makanya kalau misalkan dengan Uni, dia nggak akan ngomong lagi, kau nggak sarjana. Hanya itu perjuangan mereka. Kau nggak sarjana, dia merasa sudah sarjana teologi. Jadi kalau ada Uni, saya yakin bisa dilawan lagi. Saya bukan sanksi dengan apologize lainnya. Cuma kadang orang itu selalu berkelit. Apa yang jadi unggulan mereka itu dijadikan tameng untuk membackup kebohongan mereka. Serius ini. Makanya saya tadi di bawah selalu sampaikan, halo para oten saudaraku, coba dilihat cara menyampaikan Robert Lele, cara kalian berpendapat, semuanya menghujat. Alhamdulillah kita semuanya bisa lebih tenang. Ada sih yang terpancing, yang sakit hati kayak orang Minang tadi, Uni jangan mode itu. Inilah ketegasan yang dibutuhkan orang Islam dari Uni. Beneran, kita nggak boleh toleransi lagi untuk hal-hal yang hujatan terhadap agama kita. Jadi besok saya pernah ikut tuh Uni diskusi masalah hayalan saja. Pasti Uni akan menyerang mereka dengan epilepsinya ajaran mereka dibawa sama orang epilepsi. Bukan cuma itu, saya sudah katakan akan ada data-data terbaru dari saya yang jarang saya yakin banyak. Saya yakin banyak. Makanya terima kasih banyak pencerahan yang saya dapatkan. Kalau bisa besok pada saat si Robert Lele diskusi lagi ada undangan biar saya pun ikut menyaksikan lagi. Ya, insya Allah. Jadi tema hayalan ini juga tema yang saya sukai nih ya. Masya Allah, subhanallah ya. Teman-teman. Teman-teman, pertama saya sampaikan dulu gini. Ilmu itu adalah prioritas sebenarnya untuk kita. Kenapa? Karena wahyu pertama turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan sandaran ilmu kita itu adalah Al-Quranul Karim. Itu sebenarnya. Tapi tidak layak kita memberikan Al-Quran kepada para penghujat dan penista. Yang layak kita berikan kepada mereka adalah tamparan keras terkait tentang kitab mereka. Perhatikan tadi Robert Lele. Tidak satu pun data tentang moralitas Tuhannya yang dibahas. Ulang tentang seksual Nabi kita. Apa kaitannya dengan moralitas? Nabi kita berhubungan badan dengan istrinya, memuaskan istrinya, bahkan dia tanya kan diatur caranya apa, moralitasnya yang kurang. Itu moralitas. Ya, apa masalahnya? Jadi makanya saya dari tadi itu lucu. Ini apa ini moralitas apa? Tapi Uni ya. Poin yang 2 hari ini aku dapat ya. Poin pertama, mereka tidak bisa menyandingkan Tuhan mereka dengan Tuhan kita. Mereka tidak bisa menyandingkan kitab suci mereka dengan Al-Quran kita. Pertama aku lihat
Mereka lebih mengambil hadis daripada Al-Quran. Mereka lebih mengambil menyandingkan Yesus dengan Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa mereka, level mereka itu jauh sekali cara. Itu yang saya tulis di bawah ini. Itu yang saya tulis. Nabi PS Tuhan, saya bilang. Tuhan bermoral, saya bilang gitu. Ais, luar biasa. Jadi gini ya, dan apapun terhadap Nabi kita, ya, nih Mika ya, apapun tuduhannya terhadap Nabi kita, itu bukan tuduhan. Contoh ya, Nabi Muhammad memberi kepuasan kepada istri, itu prestasi loh, itu akhlak loh. Yang kurang ajar itu kalau lu laki orang, tapi bini lu biarin lu cuma puaskan diri lu sendiri, itu baru nggak ada adab. Dalam ranah psikologi pun gitu, itu yang menjadi asbab banyak perceraian rumah tangga. Lah, Nabi kita mampu memuaskan istrinya, artinya itu prestasi sebagai pria. Lah, gimana kenistaannya? Terus buku Qurratul A'yun, itu masalahnya apa? Itu kan buku yang mengatur bagaimana kemudian berhubungan seksual yang ada adabnya. Yang nggak beradab Tuhan. Masa ngurusin sperma orang? Suruh si Robert Lele itu baca semuanya buku itu biar dia belajar biar dia nikah lagi. Nggak ada kalau mereka itu. Lalu dia bilang gini, kenapa agama kalian ngajar kawin-kawin? Lah, ini dia, karena di agama kau nggak ada aturannya begitu, nikah nggak ada aturan, kawin nggak ada kawin nggak ada aturan. Misalnya mereka pakai, sorry ya teman-teman ya, ini kita agak vulgar sedikit ya. Kalau mereka misalkannya suruh itu bininya mungkin nungging atau apa dengan mungkin bareng-bareng sama teman, nggak masalah, karena nggak ada aturan. Serius, gitu. Nah, ada anehnya gini loh nih. Pertanyaannya gini, apa agama kalian mengajarkan kawin? Kawin itu perbuatan baik kok, ibadah kok. Gimana sih? Kecuali kalau agama saya ngajarin zina. Oh, boleh tanya. Kalau yang mengajarkan loh, kawin itu ibadah. Harusnya dipertanyakan. Kalau agama saya ngajarin zina, baru kau boleh tanya kenapa ngajarin zina. Ngajarin ibadah ditanyakan kenapa ngajarin kawin, kan bodoh itu pertanyaannya, dia udah bodoh saya bilang. Iya. Kalau nggak ada jalan kawin, kalau nggak ada cara kawinnya gimana? Yesus mau ada, Maria nggak ada lah. Tapi poinnya ya, yang aku dapat, yang membuatku bangga, pertama ya, mereka firman Tuhan mereka sandingkan dengan hadis. Bukan dengan Al-Quran. Tuhan mereka sandingkan dengan Nabi. Bukan dengan Tuhan kita. Tunggu. Tapi aku sedih sebenarnya. Aku sudah nanti nggak ada keluarga sama sekali loh yang nemenin. Bunda Ike sama Kak Ina aja. Sedih banget. Emang kau nggak ada keluarga lagi, Uni? Dibuang. Kasihan. Aku dibuang keluarga. Sama kesini. Hati-hati kalau dipungut oten nanti jadi Tuhan. Seperti Yesus dibuang Yahudi, dipungut oten jadi Tuhan.